Tayangan khas Nuansa Pagi berupa informasi aktual dan menarik dari dalam juga dari luar negeri. Rekan saya, Ade Novit, akan mengawali informasi pagi ini dengan topik tentang Bosnia. Silakan Ade. Terima kasih. Setelah tertunda 2 bulan, konvoi bantuan kemanusiaan PBB kemarin memasuki kota Mostar di Bosnia-Herzegovina dan menemukan situasi yang memprihatinkan. Sekitar 55.000 penduduk nyaris mati kelaparan, sementara bagian timur kota di Bosnia Tengah itu hancur berantakan. Kabarnya setelah ditinggalkan kembali oleh pasukan perdamaian PBB, kota kelompok muslim ini kembali dihujani bom pasukan Kroasia. Sementara kelompok Serbia Bosnia tak ikut bertempur di sini, para tetangganya kelompok Muslim dan Kroasia saling gempur berebut kawasan lembah ini. Ambisi teritorial kelompok Serbia telah terpenuhi di awal perang, dan perundingan damai di Jenewa kemungkinan akan membiarkan mereka mempertahankan kawasan yang telah direbut. Kelompok Serbia telah siap berdamai dan berkompromi. Perdamaian tampaknya masih jauh dari kawasan Bosnia Tengah ini. Para warga Kroasia di sini lebih memikirkan hal-hal mendesak yang sedang dihadapi. Yang cedera hanya memperoleh perawatan ala kadarnya. Banyak nyawa dan anggota tubuh yang terputus, sementara para dokter tak punya waktu membicarakan perundingan di Jenewa. Di Sarajevo, gencatan senjata tampaknya akan bertahan, namun kesiapan perang pun terus dipertahankan. Para anggota pasukan pemerintah Bosnia tetap siap untuk terus bertempur. Saya akan ke garis depan untuk membela Bosnia-Herzegovina seperti juga kawan-kawan saya yang lain. Mereka siap bertempur mencegah pemecah belahan negeri mereka yang justru sedang dilakukan para politisi di meja perundingan. Kami tetap akan mempertahankan senjata kami untuk membela Bosnia-Herzegovina dan bukan untuk menyerang. Tidak nyata lebih diharapkan ketimbang kata-kata. Sekelompok warga Sarajevo ini tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Mereka segera angkat kaki ke negeri lain selagi situasinya masih aman. Cukup menarik laporan terakhir yang kami terima, kembali terjadi pertempuran di Bosnia Tengah antara pasukan Muslim dan Kroasia, walaupun kedua belah pihak telah sepakat kemarin untuk tidak melakukan ofensi baru. Beberapa minggu ini, kedua belah pihak yang berseteru telah berjuang untuk menguasai wilayah strategis Gorni Vakuf. Pengamat PBB yang memantau daerah ini mengatakan kedua belah pihak kembali menyusun kekuatan untuk memperkuat posisi-posisi mereka. Dan pengamat PBB di Travnik menemukan bukti-bukti bahwa pasukan Kroasia dan Muslim Bosnia sedang menyiapkan ofensi baru. Sementara itu, pasukan Muslim yang ditempatkan di barak-barak utama banyak yang meninggalkan kota dan tampak bersiaga penuh. Kota yang biasanya dipenuhi serdadu kini lebih banyak dihuni warga sipil. Unit-unit yang ada terlihat bergerak ke wilayah selatan, bersiap-siap menghadapi pertempuran, karena belum sepenuhnya mempercayai rancangan damai yang disusun di Swiss. Pengamat PBB khawatir sejak dicanangkannya rencana perjanjian Swiss, pihak Muslim yang sudah banyak kehilangan wilayah akan kembali melanjutkan pertempuran baru. Menurut berita terakhir tentang penyanderaan di Nicaragua, telah terjadi penembakan di tempat penyanderaan Wakil Presiden Nicaragua. Para saksi mendengar 7 kali tembakan namun tidak diketahui apakah ada korban. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Nicaragua Virgilio Godoy beserta beberapa pimpinan partai politik unit Oposisi Nasional atau UNO telah disandera oleh orang-orang sayap kiri yang bersenjata. Tidak diketahui dari mana tembakan itu berasal, namun para saksi mengatakan setelah terdengar tembakan, para penyandera mengambil posisi kombat karena takut akan adanya serangan dari pihak polisi. Tetapi polisi tetap berada di sekitar 100 meter dari lokasi penyanderaan dan tidak ada tanda-tanda untuk melakukan penyergapan. Pemirsa, baru saja kita ikuti 3 buah laporan yang menyangkut kekisruhan. Dan nampaknya Anda sedikit banyak. Ya, mungkin cuaca agak sedikit dingin di luar ya, agak mendung benar sekali. Ya, pemirsa, tadi sudah kita ikuti beberapa kekisruhan, namun rupa-rupanya masalah Bosnia tetap merupakan primadona pemberitaan media massa internasional. Pemirsa, kita tinggalkan sejenak informasi yang berbau gejolak guna mengikuti informasi menarik berikut ini. Silakan, Ade. Terima kasih. Mempersiapkan kendaraan hias untuk pawai ternyata menyita waktu lama, padahal pawainya sendiri hanya memakan waktu sekitar 2 jam saja. Namun hasilnya cukup memberi warna segar bagi jalan-jalan Jakarta yang dilalui kendaraan-kendaraan hias itu. Suasana sekitar Silang Monas sampai Jalan Tamrin hari Minggu kemarin mendadak ramai dan meriah.
Dari berbagai penjuru kota, warga Jakarta berbondong-bondong menuju daerah yang akan dilalui pawai kendaraan hias yang dimulai sekitar pukul 7 pagi. Kantor pemerintah maupun badan usaha milik negara, perusahaan swasta dalam dan luar negeri berlomba menghias mobil mereka dengan bunga-bunga, patung dan pernik lainnya. Jadi dari awal kami sudah mempersiapkan membuat patung-patung yang detil-detil seperti membuat bunga. Kemudian seminggu kemudian kami membuat bidang-bidang dari bangunan-bangunannya.